Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Mark Manson. Bab 1. Jangan berusaha. Charles Bukowski dulunya adalah seorang pecandu alkohol, senang main perempuan, penjudi kronis, kasar, gigir, tukang utang, dan dalam hari-hari terburuknya seorang penyair. Dia barangkali adalah manusia terakhir di muka bumi yang bakal Anda mintai nasihat tentang kehidupan, atau nama terakhir yang ingin Anda lihat dalam deretan buku motivasi jenis apapun. Justru fakta itulah yang menjadikan sosoknya sempurna untuk memulai buku ini. Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis, namun karyanya terus-menerus ditolak oleh hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, agen, dan penerbit yang pernah dihubunginya. Tulisannya sangat hancur, kata mereka, kasar, menjijikkan, tidak bermoral. Dan begitu tumpukan surat penolakan bertambah tinggi, beban dari kegagalan tersebut mendorongnya ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol yang terus menghantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari, Bukowski bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah, dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minuman keras. Barulah sisanya ia pakai untuk berjudi di pacuan kuda. Malamnya, ia minum-minum sendirian, dan kadang memutuskan puisi dan kadang menuntaskan puisi di mesin tik usangnya. Kerap kali dia siuman di lantai setelah pingsan semalaman. 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu. Hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan pelacuran. Kemudian, saat Bukowski berusia 50 tahun, setelah seumur hidup merasa gagal dan membenci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbitan independen kecil menaruh minat yang sangat aneh terhadap dirinya. Editor ini tidak menawari Bukowski segepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan. Namun dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk dan pecundang ini. Jadi dia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan. Itulah peluang pertama Bukowski, dan ia sadar mungkin itu satu-satunya yang bisa didapatkannya. Bukowski menjawab tantangan sang editor. Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan bakalan sinting, atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Saya lebih memilih kelaparan saja. Setelah menandatangani kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya hanya dalam 3 minggu. Judulnya sederhana, Post Office. Di dalamnya dia menulis didedikasikan untuk tak seorang pun. Kelak Bukowski mencatatkan diri sebagai seorang penulis novel dan puisi yang sukses. Dia terus berkarya dan menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi, menjual lebih dari 2 juta kopi. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya sendiri. Kisah Bukowski ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski memiliki perjalanan mimpi Amerika. Seorang pria yang berjuang atas apa yang diinginkannya, pantang menyerah,
dan pada akhirnya meraih mimpinya. Praktis, ini seperti sebuah film. Kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata, "Apa ku bilang? Orang ini tak pernah menyerah. Orang ini tidak pernah berhenti mencoba. Orang ini selalu percaya diri. Ia gigih melawan segala rintangan dan akhirnya sukses." Tapi semua narasi itu terdengar janggal, karena di atas batu nisan Bukowski tertulis, "Jangan berusaha." Lihat, meski nyatanya bukunya laris manis dan sosoknya terkenal, Bukowski dulunya adalah seorang pecundang. Ia tahu benar itu. Dan keberhasilannya bukan hasil kegigihannya untuk menjadi seorang pemenang, namun dari kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya seorang pecundang, menerimanya, dan kemudian menulis secara jujur tentangnya. Ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri. Kecerdasan dalam tulisan Bukowski bukan soal memanfaatkan peluang yang luar biasa atau mengembangkan dirinya menjadi seorang sastrawan yang gemilang. Yang ada adalah kebalikannya. Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada diri sendiri, sepenuhnya dan setulusnya, terutama mengakui hal-hal paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun, dan untuk membagikan perasaannya tanpa segan atau ragu. Ini adalah cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Bukowski sama sekali masa bodoh dengan kesuksesan. Bahkan setelah dia menjadi terkenal, dia masih muncul dalam pembacaan puisi, mendamprat dan mencibir audiensnya dengan kasar. Dia masih mengekspos dirinya di muka umum dan meniduri setiap perempuan yang ditemuinya. Menjadi terkenal dan sukses tidak mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ia menjadi terkenal dan sukses bukan karena perubahannya menjadi orang yang lebih baik. Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi bersama. Namun itu tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama. Budaya kita hari ini terobsesi untuk mewujudkan harapan-harapan yang budaya kita hari ini terobsesi untuk mewujudkan harapan-harapan positif yang mustahil diwujudkan. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sehat, menjadi paling baik, lebih baik dari yang lainnya, menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan, dan lebih dikagumi, menjadi sempurna dan memukau. Setiap hari Anda meninggalkan segepok emas 24 karat, usai sarapan dan mencium istri Anda yang bahenol dan telah siap melakukan selfie, lalu berpamitan pada anak-anak Anda yang manis dan gendut, lalu menerbangkan helikopter pribadi ke tempat kerja yang menyenangkan, di mana Anda bisa menghabiskan hari-hari dengan mengerjakan hal-hal yang sangat bermakna, misalnya menyelamatkan planet ini. Namun ketika Anda berhenti sejenak dan sungguh merenungkannya, nasihat hidup yang konvensional, segala macam nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan yang selalu kita dengar, sebenarnya justru memberi penekanan pada kekurangan Anda. Nasihat itu langsung menyoroti apa yang Anda anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi Anda.
kemudian menggarisbawahi hal tersebut untuk Anda. Anda mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang karena Anda sudah merasa tidak punya cukup uang. Anda berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau Anda cantik karena Anda sudah merasa tidak cantik. Anda mengikuti tips berkencan dan menjalin hubungan karena Anda merasa bahwa memang Anda tidak layak dicintai. Anda melakukan latihan visualisasi yang konyol untuk menjadi lebih sukses karena Anda memang merasa tidak cukup sukses. Ironisnya, pengarahan pemikiran pada hal-hal positif ini tentang apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi dan lagi tentang kegagalan, kekurangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan, namun gagal kita wujudkan. Bagaimanapun, jika seorang sungguh bahagia, dia tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia. Dia bahagia, ya bahagia, begitu saja. Ada sebuah ungkapan di Texas, anjing paling mungil menggonggong paling keras. Seseorang yang percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak merasa perlu untuk meyakinkan seorang pun kalau dia kaya. Entah Anda seperti itu atau tidak. Dan jika Anda seperti saat memimpinkan sesuatu, Anda sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadar Anda lagi dan lagi bahwa Anda bukan itu. Setiap iklan TV yang dipromosikan ingin agar Anda percaya bahwa kunci suatu kehidupan yang baik adalah pekerjaan yang lebih baik, atau mobil yang lebih mewah, atau pacar yang lebih cantik, atau hot tub, atau kolam pompa untuk anak-anak. Dunia secara konstan mencecar Anda bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih, beli lebih banyak, dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak, bercinta lebih banyak, jadi lebih dan lebih. Anda secara konstan dibombardir dengan pesan untuk memedulikan apa saja, kapan saja. Berpikir untuk membeli TV baru, liburan ke destinasi yang lebih baik daripada rekan kerja Anda, beli ornamen taman baru, bahkan Anda didorong untuk mempertimbangkan membeli tongsis yang cocok. Mengapa? Dugaan saya, karena membeli lebih banyak barang baik untuk bisnis. Dan walau memang tidak ada yang salah dari sisi bisnis, masalahnya justru memedulikan terlalu banyak hal yang akan mengakibat buruk untuk kesehatan mental Anda. Ini membuat Anda menjadi terlalu terikat pada hal-hal yang dangkal dan palsu. Anda membiarkan hidup Anda demi mengejar fata morgana kebahagiaan dan kepuasan. Kunci untuk kehidupan yang lebih baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja. Hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Lingkaran setan. Ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda, dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Saya yakin hal berikut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seseorang dalam kehidupan Anda. Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya, mengapa Anda bisa begitu cemas? Sekarang, Anda mulai cemas karena menjadi cemas. Oh, tidak. Kecemasan itu berlipat ganda.
Sekarang Anda cemas tentang kecemasan Anda yang menyebabkan Anda lebih cemas. Cepat, whisky, mana whisky? Atau katakanlah Anda bermasalah dengan pengendalian amarah. Anda gampang kesal terhadap hal paling bodoh tanpa tahu alasannya. Dan fakta bahwa Anda mudah sekali marah mulai membuat Anda semakin sering marah. Dan kemudian, ketika mulai reda, Anda menyadari bahwa selalu marah-marah membuat Anda menjadi seorang yang berpikiran dangkal dan kejam, dan Anda benci hal itu. Anda sangat membencinya sehingga Anda marah pada diri sendiri. Sekarang lihat diri Anda. Anda marah pada diri Anda yang marah-marah karena mudah marah. Ah, persetanlah. Mana dinding? Rasakan tinjuku. Atau Anda begitu khawatir, tidak bisa selalu melakukan hal dengan benar, sehingga Anda menjadi khawatir tentang betapa besar kekhawatiran Anda. Atau Anda merasa begitu bersalah atas setiap kesalahan yang Anda buat, sehingga Anda mulai merasa bersalah tentang betapa merasa bersalahnya Anda. Atau sedih dan kesepian begitu sering, sehingga membuat Anda bahkan lebih sedih dan kesepian hanya karena memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan. Anda bisa mengalaminya beberapa kali atau lebih. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya. Tuhan, saya berada dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang karena mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya harus berhenti memanggil diri saya seorang pecundang. Aduh, kurang asam. Kenapa saya malah mengucapkannya lagi? Nah kan, saya sungguh pecundang. Tenang kawan. Percaya atau tidak, inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sebagai manusia diberi keistimewaan untuk dapat berpikir tentang pikiran kita. Jadi, saya dapat berpikir untuk menonton Miley Cyrus di YouTube, kemudian mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton video Miley Cyrus di YouTube itu. Sungguh itulah keajaiban kesadaran. Sekarang disinilah letak masalahnya. Masyarakat kita saat ini lewat keajaiban budaya konsumen dan media sosial yang kiat dijadikan ajang pamer, telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif ini, rasa cemas, takut, bersalah, dan lain-lain sangat tidak baik. Maksud saya, jika Anda melihat feed Facebook Anda, setiap orang di sana menjalani saat-saat yang menyenangkan. Lihat 8 orang menikah minggu ini. Dan di TV, beberapa remaja putri mendapatkan sebuah Ferrari sebagai hadiah ulang tahun mereka yang ke-17. Dan anak-anak lain barusan menghasilkan USD 2 juta dolar karena membuat sebuah aplikasi yang secara otomatis bisa mengeluarkan tisu toilet ketika sudah habis. Sementara itu, Anda terjebak di rumah, sedang membersihkan gigi kucing Anda, dan Anda mau tidak mau berpikir bahwa hidup Anda 10 kali lipat lebih menyebalkan dari yang semula Anda kira. Lingkaran setan seolah telah mewabah, sehingga membuat banyak dari antara kita terlalu tertekan, terlalu gusar, dan terlalu membenci diri sendiri. Padahal, di era kakek saya dulu, saat merasa kesal,
Dia biasanya hanya berkata dalam hati, "Ya ampun, hari ini saya benar-benar merasa seperti tahi kerbau. Tapi ya, bukankah ini yang dinamakan hidup? Okelah kalau begitu, lebih baik sekarang kembali menyekap jerami." Tapi sekarang, jika saat Anda merasa seperti tai kerbau, bahkan untuk 5 menit saja, Anda akan dibombardir dengan 350 gambar orang-orang yang benar-benar gembira dan memiliki hidup yang sangat menyenangkan, dan mustahil untuk tidak merasa seolah hidup Anda sungguh keliru tujuh turunan. Itulah yang menjadi sumber kekacauan. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa itu sendiri. Kita jadi marah gara-gara amarah yang menyulut. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Apa yang salah dengan saya? Inilah mengapa bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Inilah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia. Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat dan itu tidak apa-apa, karena memang seperti itu dan akan seperti itu adanya. Dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda memutus lingkaran setan. Anda berkata pada diri sendiri, "Saya merasa sangat buruk. Tapi terus kenapa? Apa pedulimu?" Dan kemudian, ibarat ditaburi debu ajaib peri, jing ding ding ding, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa begitu kecewa. George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada tepat di depan batang hidung kita sendiri, dituntut suatu perjuangan tanpa henti. Ya, solusi atas tekanan dan kecemasan yang kita rasakan ada di hadapan kita, tapi kita malah terlalu sibuk menonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak berguna, dan masih terus penasaran mengapa kita tetap belum berani mengencani cewek seksi berambut pirang itu, padahal perut sudah six pack. Kita sering bercanda di dunia maya tentang masalah-masalah di negara maju. Namun kita sesungguhnya telah menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri. Masalah kesehatan yang dipicu oleh stres, gangguan kecemasan, dan kasus-kasus depresi telah melejit tinggi 30 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah punya TV layar datar, dengan sekali klik belanjaan Anda sampai di depan rumah, kritis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi, ranah spiritual. Kita punya begitu banyak barang dan peluang, sampai-sampai kita tidak tahu apa lagi yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena tidak terbatasnya hal yang dapat kita lihat atau ketahui saat ini, kita terbatas pula hal-hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan, merasa diri ini jelek, dan merasa kecewa atas hal-hal yang kita miliki, sebab kini tampak tak sehebat yang kita kira. Dan inilah yang mengoyak diri kita dari dalam. Disinilah letak kekeliruan semua postingan sampah yang berhubungan dengan bagaimana menjadi bahagia, yang telah dibagikan 8 juta kali di Facebook beberapa tahun belakangan ini. Inilah hal yang tidak disadari seorang pun tentang semua nasihat sampah itu. Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif.
Sebaliknya, secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Pertanyaan di atas terdengar terlalu jelimet di kepala Anda. Jadi saya akan memberi Anda waktu untuk meluruskan pemikiran Anda dan mungkin untuk membacanya sekali lagi. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Inilah apa yang dulu pernah disebut oleh filsuf Alan Watts sebagai hukum kebalikan. Intinya adalah, semakin kuat Anda berusaha merasa baik setiap saat, Anda akan merasa semakin tidak puas karena mengejar sesuatu hanya akan meneguhkan fakta bahwa pertama-tama Anda tidak baik. Semakin mati-matian Anda berusaha ingin kaya, Anda akan merasa semakin miskin dan tidak berharga, terlepas dari sebesar apa besar penghasilan Anda sesungguhnya. Semakin mati-matian Anda ingin tampil seksi dan diinginkan, Anda akan memandang diri Anda semakin jelek, terlepas dari seperti apa penampilan fisik Anda sesungguhnya. Semakin mati-matian Anda ingin bahagia dan dicintai, Anda akan menjadi semakin kesepian karena merasa ketakutan, terlepas dari banyaknya orang yang berada di sekitar Anda. Semakin Anda berusaha mendapatkan pencerahan spiritual, Anda akan semakin tertelan oleh diri Anda sendiri dan menjadi semakin dangkal untuk dapat mencapainya. Kurang lebih ini menyerupai pengalaman saya saat menjajal LSD, semacam narkoba. Semakin saya melangkah mendekati rumah saya, rumah itu justru semakin menjauh dari saya. Dan ya benar, saya baru saja menggunakan halusinasi LSD untuk membuat suatu penjelasan filosofis tentang kebahagiaan. Tidak masalah kan? Seperti yang dikatakan filsuf eksistensialisme Albert Camus, dan saya cukup yakin dia tidak sedang di bawah pengaruh LSD saat itu. Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Atau dengan kata lain, jangan berusaha. Dan saya tahu apa yang akan Anda katakan. Mark, ini sungguh membuat saya gerah. Lalu bagaimana dengan tabungan saya yang rencananya akan saya gunakan untuk membeli Camaro, jenis mobil mewah? Bagaimana dengan upaya saya menahan lapar untuk mendapatkan tubuh bagus? Lagi pula, saya telah membayar mahal untuk mesin pembentuk perut itu. Bagaimana dengan rumah besar di danau yang selalu saya impikan? Jika saya berhenti mengusahakan itu semua, maka saya tidak akan pernah meraih apapun. Itu bukan yang saya harapkan, kan? Saya senang Anda bertanya. Pernah kan Anda memperhatikan bahwa kadang ketika Anda kurang memedulikan sesuatu, Anda justru mengerjakan hal itu dengan baik? Pernah kan? Memperhatikan bagaimana seringkali seseorang yang hanya iseng melakukan sesuatu malah sukses pada akhirnya. Pernah kan memperhatikan bagaimana kadang ketika Anda terlalu fokus pada sesuatu, semuanya justru berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang menarik tentang hukum kebalikan adalah ada alasan mengapa sesuatu disebut terbalik, yaitu bersikap masa bodoh
sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Jika mengejar hal yang positif adalah hal yang negatif, mengejar hal yang negatif akan menghasilkan hal yang positif. Rasa capek yang Anda alami di gym membuahkan kesehatan dan tenaga yang paripurna. Rentetan kegagalan dalam bisnis menuntun Anda pada pemahaman yang lebih baik tentang syarat-syarat sebuah kesuksesan. Menjadi terbuka pada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman secara paradoks membuat Anda lebih percaya diri dan karismatis dibandingkan orang lain. Sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan ketekunan. Sungguh, saya bisa meneruskan ini seharian. Namun saya yakin Anda sudah tahu intinya. Semua hal yang bernilai positif dalam kehidupan dimenangkan lewat pengalaman yang berasosiasi negatif. Setiap usaha untuk lari dari hal negatif, untuk menghindar atau membatalkan atau membungkamnya hanya akan menjadi bumerang. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan. Upaya untuk menghindari susah payah adalah susah payah. Pengingkaran terhadap kegagalan adalah kegagalan. Usaha untuk menyembunyikan masa lalu adalah bentuk rasa malu itu sendiri. Rasa sakit merupakan sebuah tenunan yang mengagumkan, yang membentuk kain kehidupan, dan merobek tenunan itu bukan saja mustahil dilakukan, tapi juga akan merusaknya. Usaha untuk menghilangkannya akan melepaskan semua ikatan. Berusaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dan rasa sakit itu sendiri. Kebalikannya, jika Anda peduli alias bodoh amat dengan rasa sakit itu, perjuangan Anda tidak akan bisa dibendung. Dulunya, dalam hidup saya peduli akan banyak hal. Tapi saya juga bodoh amat terhadap banyak hal. Dan ternyata terbukti, hal-hal yang tak saya pedulikan itulah justru yang membuat perbedaan. Anda pasti pernah mengenal seseorang di kehidupan Anda yang awalnya terlihat tidak punya minat terhadap sesuatu, namun tiba-tiba menunjukkan suatu prestasi yang mengagumkan. Barangkali ada suatu masa di hidup Anda sendiri ketika Anda bersikap masa bodoh dan justru meraih posisi yang luar biasa. Dalam pengalaman saya, keluar dari pekerjaan kantoran di bidang keuangan setelah menjalankan bisnis internet selama 6 minggu, sungguh merupakan prestasi tertinggi dalam catatan Hall of Fame masa bodoh saya. Sama halnya dengan pengalaman saya menjual semua harta yang saya miliki lalu pindah ke Amerika Selatan. Apa saya bimbang? Tidak sama sekali. Saya pergi begitu saja dan akhirnya justru berhasil. Momen-momen masa bodoh ini merupakan kesempatan yang paling menentukan kehidupan kita. Perubahan besar dalam karir, pilihan spontan untuk drop out dari kuliah dan bergabung ke sebuah band rock, keputusan untuk pada akhirnya mencampakkan pacar yang kebiasaannya bikin jengkel. Masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan
dan mau mengambil suatu tindakan. Meskipun usaha untuk bersikap masa bodoh mungkin terlihat sederhana di permukaan, sebenarnya pada prakteknya Anda akan menemukan sekantong burrito baru, semacam camilan junk food khas Meksiko. Saya sebenarnya tidak tahu apa arti kalimat barusan, ya tapi bodoh amat. Mungkin karena sekantong burrito terdengar keren, jadi terima saja. Sebagian besar dari kita sepanjang hidup memberikan terlalu banyak perhatian untuk situasi yang sebenarnya tidak layak dipedulikan. Kita terlalu gusar pada petugas pom bensin yang kasar, yang memberikan uang receh untuk kembalian. Kita terlalu risau ketika program acara TV yang kita suka dibatalkan. Kita jadi kesal ketika rekan kerja kita tidak menanyakan akhir pekan kita yang luar biasa. Sementara itu, kartu kredit kita telah mencapai limit. Anjing kita membenci kita, dan si puyung sedang nyapu di kamar mandi. Dan biar begitu, kita masih saja mempersoalkan tentang uang receh dan Everybody Loves Raymond. Itu adalah sebuah serial televisi populer di Amerika Serikat. Begini cara memahaminya ya. Anda akan meninggal suatu hari. Saya tahu bahwa ini sudah jelas. Namun, saya hanya ingin mengingatkan, mungkin saja Anda lupa. Anda dan setiap orang yang Anda kenal akan meninggal suatu saat nanti. Dan dalam waktu yang singkat, antara di sini dan di sana, perhatian yang Anda miliki terbatas, sangat sedikit. Bahkan, dan jika Anda memedulikan setiap hal dan setiap orang tanpa pertimbangan atau pilihan yang matang, hidup Anda tentu akan kacau. Ada sebuah seni yang luhur untuk bersikap masa bodoh. Dan meskipun konsep ini terdengar konyol dan mungkin Anda menganggap saya brengsek, apa yang akan saya katakan di sini menggarisbawahi betapa pentingnya belajar memfokuskan dan memprioritaskan pikiran Anda secara efektif. Bagaimana memilih dengan teliti hal apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk Anda, berdasarkan nilai pribadi yang terasa hingga tajam. Ini teramat sulit. Ini membutuhkan latihan dan kedisiplinan seumur hidup untuk mencapainya. Dan Anda akan seringkali gagal. Namun, ini mungkin perjuangan terlayak yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya. Ini mungkin satu-satunya perjuangan dalam hidup manusia. Karena ketika Anda terlalu mengurusi segala hal, ketika Anda memperhatikan setiap orang dan setiap hal, Anda akan senantiasa merasa bahwa Anda berhak merasa nyaman dan bahagia kapan saja. Bahwa semuanya harusnya sama persis dengan apa yang Anda inginkan. Ini sebuah penyakit, dan ini akan menelan Anda hidup-hidup. Anda akan melihat setiap kesulitan sebagai suatu ketidakadilan, setiap tantangan sebagai suatu kegagalan. Setiap ketidaknyamanan terasa jadi masalah pribadi. Setiap perbedaan pendapat sebagai sebuah pengkhianatan. Anda akan terpenjara dalam kepicikan Anda sendiri, neraka pikiran Anda sendiri, hangus oleh amuk dan amarah lingkaran setan Anda sendiri dalam gerak konstan yang tidak ada ujungnya.